Salam dalam kasih Kristus. Saudara, tema kita kali ini memiliki pikiran Kristus. Bukan berarti kita hebat, tahu yang dipikirkan Kristus. Jangan salah paham dulu. Sebenarnya ini pendapat Rasul Paulus. Dengan mengerti apa yang dipikirkan Kristus, manusia atau orang percaya akan mengerti kehendaknya. Sehingga tidak terjadi salah paham, salah jalan, salah perbuatan. Pasti hidup ini akan terasa indah dan menyenangkan. Tapi bagaimana caranya? Nah, ini giliran yang tidak mudah. Mari kita mohon hikmat Tuhan agar kita dimampukan untuk menemukan rahasia ilahi melalui renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Terima kasih berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus memampukan kami dapat memahami, menghayati dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon ampun segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima dari kitab 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai dengan 16 yang tertulis demikian. Manusia alami tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Namun manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Namun kami memiliki pikiran Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan ini diberi tema memiliki pikiran Kristus. Saudaraku, memiliki pikiran Kristus artinya mengetahui kehendak, rencana, dan maksud penebusannya. Hal itu berarti menghargai dan memandang segala sesuatu dengan cara Allah memandang. Menilai segala perkara sesuai dengan cara Ia menilai. Demikian juga mengasihi yang dikasihinya dan membenci yang dibencinya. Kitab Ibrani pasal 1 ayat 9 menggambarkan, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Saudaraku, tidaklah cukup bagi anak-anak Tuhan untuk mengasihi keadilan saja. Mereka juga harus membenci kejahatan. Hal itu jelas dalam pengabdian Kristus terhadap keadilan dan kebenciannya terhadap kejahatan dalam kehidupan, pelayanan, dan kematiannya. Demikianlah dengan menerima roh dari Allah dan menaatinya, nilai-nilai dan pandangan hidup orang percaya menjadi berbeda sama sekali dari cara dan hikmat dunia ini. Ayat 12 dari 1 Korintus pasal 2 menegaskan kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saudara, karena pimpinan Roh Kudus dari Allah, hal-hal yang telah dipersiapkan Allah bagi orang percaya yang mengasihi Allah dapat dimengerti melalui penyataan dan pencerahan roh. Sementara orang percaya membaca dan mempelajari Alkitab, roh itu mencerahkan pengertian akan kebenaran, juga keyakinan yang kuat bahwa Alkitab berasal dari Allah. Saudaraku, dengan memiliki pikiran Kristus, kita jadi memahami apa yang dikehendaki Kristus dalam hidup kita melalui pimpinan Roh Kudus dan pernyataan Allah di dalam Yesus Kristus melalui Alkitab. Sehingga setiap peristiwa dalam kehidupan oleh hikmat dari Roh Kudus dapat kita pahami, kita terima, dan kita hayati. Meskipun kadang butuh proses untuk sampai titik menerima dan menghayati
bahwa hal itu yang terbaik untuk kehidupan kita. Saudaraku, apa maknanya memiliki pikiran Kristus dalam kehidupan kita? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah kita kemudian merasakan bagaimana kita menjadi kuat. Tidak mudah khawatir, takut, kecewa, terkejut dengan peristiwa-peristiwa yang mengejutkan dalam kehidupan kita, yang tidak terduga. Dan yang tidak boleh diabaikan, kita jadi mengerti apa yang dikehendaki dan tidak dikehendaki Kristus dalam hidup kita. Sehingga hidup terasa ringan, bukan karena kita kuat, tetapi Tuhan yang senantiasa menopang hidup kita. Hidup terasa indah meskipun penuh dinamika yang sering mendebarkan hati kita. Tetapi kita tahu Kristus pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Pada akhirnya, kita setiap saat akan merasakan damai sejahtera karena Allah menyertai kita, menopang hidup kita, melindungi dari segala bahaya dan yang jahat, serta setiap rencana kehendaknya demi untuk kebaikan hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kasih setia dan kemurahan-Mu atas kehidupan orang percaya. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki pikiran Kristus? Yang pertama, hiduplah dipimpin oleh roh yang dari Allah, bukan roh dunia. Artinya, biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus dengan menyalipkan roh kedagingan kita agar kita diperbarui untuk hidup tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Bukan berarti kita tidak mempunyai roh manusiawi. Kita masih mempunyai roh kemanusiaan kita. Sehingga kita bisa merasakan lapar, haus, marah, ambisi, dan sebagainya. Tetapi itu semua kita tundukkan di bawah kendali dan pimpinan Roh Kudus yang akan menuntun kita pada kebenaran dan kehendak Allah. Yang kedua, berjuanglah untuk menerima setiap kenyataan hidup sesulit seberat apapun. Bukan berarti tanpa usaha. Upaya maksimal tetap harus kita lakukan dengan benar. Kalau toh pada akhirnya kenyataan lain yang harus kita terima, terimalah dengan penuh keyakinan bahwa hal itu yang terbaik bagi hidup kita, meskipun kita memahami itu bukan sesuatu yang baik. Bisa juga kebaikan yang akan diberikan Allah itu harus ditunda karena kita belum siap untuk menerima. Masih ada sesuatu yang harus dipersiapkan agar kita bisa bersyukur kepada Allah dan melakukan seperti yang dikehendakinya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mari kita menaikkan syukur kepada Allah di dalam doa. Bapa, kami melimpah dengan syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, yang memampukan kami untuk memahami rahasia hidup dan kehidupan kami. Mampukan kami untuk senantiasa mengucap syukur dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Saudaraku, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan pemberian Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.